Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar, NIM 20030150019, Prodi PJKR kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah PowerPoint yang berjudul Perkembangan Olahraga di Indonesia, mata kuliah Filsafat Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Pertama yaitu perkembangan olahraga di Indonesia pada zaman penjajahan. Sejak kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1943 Masehi, orang-orang Eropa menghendaki untuk dapat membeli sendiri rempah-rempah yang pada waktu itu sangat langka dan mahal, langsung dari tempat asalnya, yaitu Indonesia. Bangsa Portugis adalah yang pertama tiba di Indonesia, yaitu pada tahun 1909 Masehi. Mereka kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Fase penjajahan bangsa Belanda menurut sejarah Indonesia dimulai sejak perahu-perahu yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1996 menjatuhkan jangkarnya di Banteng. Sebenarnya, maksud utama mereka datang ke Indonesia ialah berdagang, tetapi lama kemudian maksud tersebut berubah menjadi ingin menguasai dan memerintah Indonesia. Akibatnya ialah bahwa kebudayaan asli bangsa Indonesia lama-kelamaan dipengaruhi oleh kebudayaan Belanda, tidak terkecuali keadaan olahraganya. Ketika persaingan di antara mereka memuncak menjadi peperangan, Belanda berhasil mengusir yang lain. Dia memperoleh monopoli di Nusantara tahun 1902 Masehi. Belanda mendirikan VOC, dan tahun 1991 Masehi, gubernur Belanda bernama Jan Peterson Koen berhasil menguasai Jakarta dan diberi nama baru Batavia. Pada permulaan abad ke-19, masuk dan berkembang olahraga sistem Jerman diciptakan oleh Johann Friedrich Guttmuth pada tahun 1959 sampai 839 di negari Belanda. Dengan adanya perkembangan lebih lanjut, masuk pula sistem Jerman yang diciptakan oleh John Spes dan Maul Ken negara Belanda. Pengaruh-pengaruh ini selanjutnya digunakan untuk Belanda, mula-mula hanya dalam kalangan militer, tetapi kemudian masuk juga di sekolah-sekolah dan masyarakat. Oleh karena militer dalam penjajahan Belanda di Indonesia banyak mempunyai pengaruh, maka akhirnya di Indonesia sistem Jerman ini berkembang tidak hanya di lingkungan militer, tetapi lingkungan sekolah bahkan lingkungan masyarakat. Pokok-pokok dari sistem Jerman itu adalah sebagai berikut. 1. Sistem Jerman adalah hasil dari John Spes dan Maul yang mengambil dasar dari Guttmuth. B. Pangkal tolak kerjanya sistem ini adalah kemungkinan bergerak. Dengan demikian, maka banyak sekali latihan-latihan yang diberikan dengan dasar bahwa latihan itu mungkin dilaksanakan oleh anak-anak dengan tidak mengindahkan akan faedah gerakan itu terhadap pelakunya. Faktor-faktor pedagogis dan psikologis tidak dipentingkan sama sekali. Hal ini disebabkan latihan-latihan menurut sistem Jerman diciptakan untuk kalangan militer. C. Beberapa sifat yang dapat dilihat dari sistem Jerman ini adalah 1. Latihan-latihan serta aba-abanya bersifat militer. Pelaksanaannya menghendaki keseragaman dan persamaan waktu. Latihan-latihan ditunjukkan pada perkuasaan otot-otot, kebanyakan terdiri dari gerakan-gerakan statis. Untuk pelaksanaan latihan-latihan diperlukan alat-alat yang spesifik seperti steering drill, parallel bars, redstone atau gantungan dan sebagainya.
D. Tanda-tanda penting dalam sistem Jerman ini adalah 1. Titik pangkalnya adalah latihan itu sendiri yang ditujukan kepada mempelajari gerakan-gerakan yang disebut latihan itu. 2. Kepada yang akan melakukan latihan-latihan diberikan gambaran dan penjelasan sehingga memudahkan dalam melakukannya. 3. Dalam memberikan latihan-latihan sudah ada aba-aba pemberitahuan dan aba-aba pelaksanaan. 4. Semua gerakan harus memenuhi syarat-syarat bentuk, arah, aturan yang tertentu. Sikap anggota badan selalu lurus dan arah anggota anggota badan antara kanan dengan lengan kiri selalu harus berjarak 45 derajat atau kelipatannya. E. Susunan pelajaran terdiri dari latihan di tempat, latihan bergerak maju, latihan dengan perkakas ditambah dengan latihan lompat dan permainan. Selanjutnya, pembinaan organisasi olahraga di lingkungan masyarakat pada umumnya kurang intensif karena kondisi sosial ekonomi yang sangat menekan penghidupan rakyat sehari-hari. Bahkan organisasi induk cabang olahraga yang ada juga pada umumnya hidupnya tersedat. Kemudian Jepang lebih berusaha membangkitkan olahraga dengan mendirikan federasi baru dengan nama Teiikukai yang diawasi langsung, dan kemudian nama ini diganti dengan Gerakan Latihan Olahraga Rakyat atau Galora. Pembinaan wasit maupun pelatih untuk berbagai cabang olahraga ada, tetapi untuk sekolah guru-guru disiapkan seperlunya. Alat-alat sangat minim dan pada umumnya fasilitas olahraga tidak bertambah karena segala dana dan daya diarahkan untuk keperluan pertahanan tentara atau Dainippon, negara Jepang. Selanjutnya, sekolah-sekolah diberi senapan kayu dan alat basketbal. Kondisi sosial dan ekonomi selama penjajahan Jepang menyebabkan penderitaan sangat berat, terutama para petani. Melalui pendidikan olahraga di sekolah, para siswa belajar baris berbaris, perang-perangan dengan senapan bersangkur atau tiruan, dan latihan fisik lainnya yang berat-berat termasuk gotong royong, gali lubang, perlindungan, membabat lapangan terbang, mencangkul kebun. Demikian pula latihan-latihan disiplin baik di sekolah maupun pada berbagai latihan yang diberikan oleh Jepang kepada kelompok-kelompok tertentu, membantu pemuda Indonesia menjadi pemuda yang mempunyai daya tahan tinggi dan siap menghadapi berbagai kesukaran. Hal ini yang menguntungkan dan sangat membantu makalah bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali. Ketika Jepang menyerah kepada tentara sekutu pada pertengahan bulan Agustus 1945, para pemuda Indonesia telah siap fisik dan mental menghadapi tantangan-tantangan baik dari Jepang sendiri, Inggris maupun Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Selanjutnya masuk pula ke Indonesia sistem Swedia, ciptaan Per Hendrik Ling yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda, Tranders H.P. Minkema. Sistem ini masuk pula ke sekolah-sekolah dan pada tahun 1999 sampai 1920 Masehi mulai diadakan kursus-kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah dilengkapi perlengkapan latihan sistem. Swedia tersebut berbeda dengan sistem Jerman. Sistem Swedia diciptakan berdasarkan guna gerak. Setiap gerak harus jelas apa gunanya bagi tubuh, otot mana yang dilatih, apa pengaruhnya terhadap tubuh, terutama dilihat dari segi anatomi. Latihan yang tidak jelas gunanya dibuang dan tidak layak diberikan. PH Ling melaksanakan senam dalam 4 macam latihan, yaitu senam pertama, senam militer, latihan ketangkasan
dengan menggunakan alat sehingga dapat menghadapi lawan. Tujuan latihan adalah membentuk keselarasan antara senjata dengan pemakainya. Bentuk-bentuk latihan yang digunakan terdiri dari latihan angkar, senapan bersangkur, dan tombak serta alat-alat lainnya. Latihan ini sebagai dasar di sekolah-sekolah militer di dunia hingga sekarang. Kedua, senam medis. Latihan dilakukan dengan tujuan untuk kesehatan dari penyembuhan serta untuk mengatasi gangguan-gangguan tubuh. Untuk latihan terdiri dari mesega dan latihan-latihan zaman kuno. Ketiga, senam pedagogis. Senam yang dilakukan sendiri untuk membentuk keselarasan organ tubuh. Keempat, senam estetis. Melatih sikap dan gerak sebagai perwujudan pikiran, perasaan menuju keselarasan jiwa dan raga. Senam dari sistem Swedia ini tidak menarik bagi anak-anak karena tidak memperhitungkan segi-segi psikologis. Kata-kata terkenal dari penganjur sistem Swedia adalah, "Kami tidak memberikan apa yang disukai anak-anak. Yang kami berikan adalah yang berguna bagi mereka." Dua, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan 1945 sampai 1967. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gerakan olahraga mengalami babak baru. Pemerintah CG Kementerian Pendidikan dan Pengajaran memendam mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai digalakkan. Di setiap provinsi diusahakan pembentukan infeksi pendidikan jasmani antara lain di Sumut, Sumteng, Jabar, Jateng, Jogja atau Solo, dan Jatim. Selanjutnya, selama aksi militer Belanda 21 Juni 1947 sampai 17 Januari 1948, kegiatan keolahragaan praktis terhenti. Pada tanggal 2 atau tanggal 3 Mei 1948, Polri mengadakan kompetensi di Solo yang antara lain memutuskan mengadakan Pekan Olahraga Nasional yang pertama di Solo. Berkat bantuan Wali Kota Solo, PON dapat diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 14 September dengan lancar meskipun suasana politik mulai meruncing kembali. Agar olahraga yang bertujuan membangun bangsa dan manusia Indonesia baru itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka pada tahun 1962 dengan keputusan Presiden nomor 131 tahun 1962 dibentuk Departemen Olahraga yang diberi tugas pokok untuk mengatur, mengkoordinir, mengawasi, membimbing, dan di mana perlu menyelenggarakan. Beberapa hal yang penting dalam menggalakkan olahraga Dewan Asian Games antara lain menggariskan dasar tujuan gerakan olahraga. Dasar dan tujuan gerakan olahraga di Indonesia untuk membangun olahraga sedemikian rupa sehingga menjadi alat perjuangan bangsa Indonesia guna mencapai tujuan revolusinya yang mempunyai dua segi ciri-ciri, yaitu nasional dan internasional. Tiga, ciri-ciri internasional yang bertujuan membangun dunia baru meletakkan kewajiban kepada seluruh bangsa Indonesia supaya bergerak di tengah-tengah bangsa-bangsa dengan menyebarkan pengertian-pengertian tentang pandangan hidup Pancasila, manifestasi politik dan kepribadian Indonesia untuk meyakinkan semua bangsa bahwa Pancasila dapat menjadi landasan universal
universal untuk membentuk persahabatan di antara semua bangsa dan perdamaian akan kekal abadi. Dalam hal ini, olahraga dapat memberikan sumbangan untuk pertama, menimbulkan simpati dunia terhadap Indonesia dengan prestasi-prestasi olahraga yang penting. 2. Membangkitkan rasa persahabatan dengan sikap dan budi yang mencerminkan kepribadian Indonesia yang penuh jiwa gotong royong dan semangat perdamaian. Mengenai gerakan olahraga, digariskan harus menurut suatu konsepsi dan sistem yang baru yang mengandung syarat. Pertama, adanya jiwa dan semangat gotong royong di antara semua organisasi. Adanya keinsafan umum bahwa gerakan olahraga adalah untuk tujuan dan kepentingan nasional. 3. Adanya suatu planning of all yang meliputi seluruh bidang olahraga. Adanya suatu disiplin nasional dan semangat mengabdi kepada cita-cita nasional dalam kehidupan tiap organisasi. Terakhir, adanya suatu pimpinan yang menggerakkan seluruh aparatur olahraga secara terpimpin dan berencana. Usaha cara menggerakkan olahraga atas dasar tujuan yang baru telah digariskan secara pokok dalam Keputusan Presiden nomor 79 tahun 1961, yaitu: pertama, pemusatan segala kegiatan usaha olahraga. Kedua, segala kelengkapan untuk gerakan olahraga, baik yang berupa tenaga maupun keuangan. 3. Penyelenggaraan alat-alat olahraga, baik diimpor dari luar negeri, serta pengedaran dan penggunaannya. 4. Semua penghasilan dan sumber keuangannya didapat dari kegiatan atau usaha olahraga. Pada tahun 1964, Indonesia membentuk Dewan Olahraga Indonesia atau DORI sebagai ganti Komando Gerakan Olahraga Indonesia atau KOGOR. Dewan Olahraga Indonesia ternyata tidak sesuai dengan kehendak masyarakat olahraga Indonesia, dan pada tanggal 31 Desember 1967 terbentuklah Komite Nasional Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Selanjutnya, untuk meresmikan sebagai lembaga disebut Kepres nomor 67 tahun 1967 tanggal 25 April 1967 yang antara lain menetapkan Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan musyawarah antara organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada bulan September 1966 di Jakarta. 2. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia senantiasa berhubungan erat dengan pemerintah serta mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk lebih memantapkan kegiatan atau usaha olahraga, diterbitkan surat keputusan bersama Menteri P dan K dan Menpora pada tanggal 4 Oktober 1964. Keputusan tersebut berisi seberapa jauh tanggung jawab kedua menteri dalam pengelolaan. Pertama, pendidikan jasmani dan olahraga sekolah tinggi atau perguruan tinggi. 2. Lembaga pendidikan guru, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan tenaga ahli lainnya di bidang olahraga. 3. Kesegaran jasmani dan rekreasi. 4. KONI, Yayasan Gelora Senayang dan Badan Pembina Olahraga. 5. Pekan olahraga pelajar atau mahasiswa, pekan olahraga dan seni pelajar di dalam dan di luar negeri. 6. Porda, PON, Asian Games, Asian Games, Olympic Games, World Games di dalam dan di luar negeri. 7. Pusat pendidikan dan latihan pelajar cabang olahraga tertentu, penerapan dan promosi olahraga serta peningkatan kegiatan olahraga dalam masyarakat atau panji olahraga. 4. Pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah dari masa ke masa. Pertama, masa gerakan badan pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Para pemimpin waktu itu sudah berpandangan maju dan berkemajuan baik, tetapi keadaan negara belum memungkinkan realisasi yang sepadan.
Republik masih sibuk menghadapi perjuangan fisik melawan Belanda. Pada permulaan kemerdekaan di serangan atau lereng timur Gunung Jawa, Laut Jawa Timur, didirikan sekolah olahraga sebagai bagian dari Akademi Militer Republik Indonesia disebut MA waktu itu, yang berpusat di angkatan MA diwajibkan menjalani latihan fisik dan olahraga di serangan sebagai bagian mutlak dari pendidikan militer mereka selama 6 bulan. 2. Masa olahraga. Pada tahun 1950 sampai dengan 1961, olahraga sebagai bagian daripada tuntunan terhadap pertumbuhan rohani jasmani dengan tidak terbatas pada jam pelajaran yang diperuntukkan baginya saja. Selanjutnya, masa olahraga. Pada tahun 1961 sampai dengan 1966, setelah tercium berita bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah Asian Games keempat secara struktural, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Biro Olahraga ditingkatkan menjadi Jawara Pendidikan Jasmani. Keempat, masa olahraga pendidikan. Pada tahun 1967 sampai dengan 1977, perubahan struktur departemen pada tahun 1975 mengakibatkan pengelolaan olahraga diturunkan ke eselon yang lebih rendah lagi. Selanjutnya, perubahan struktur departemen pada tahun 1975 mengakibatkan pengelolaan olahraga diturunkan selok yang lebih rendah lagi. Pada tahun 1977 telah diselenggarakan kejuaraan nasional opsi dalam cabang olahraga atlet, renang, tenis meja, dan bola basket, dan akan ditambah dengan bola voli dan senam. 5. Masa pendidikan olahraga dan penjas. Pada tahun 1978 sampai sekarang. Dalam keadaan sekarang, terlepas dari tekanan yang tetap diberikan kepada aspek pendidikan, bentuk kegiatan jasmani olahraga kesehatan di sekolah masih kurang mendapatkan porsinya. Hal ini disebabkan karena guru-guru olahraga di sekolah masih mengacu kepada bentuk-bentuk olahraga sebagaimana yang tercantum di dalam GBPP. Selain itu, agaknya konsep olahraga kesehatan juga masih belum dipahami secara tepat. Bila konsep olahraga kesehatan dipahami secara tepat, maka sasaran pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah akan dapat dicapai dengan baik dan derajat kebugaran jasmani siswa akan dapat ditingkatkan. Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa SPI seri D yang dilakukan 6 kali berturut-turut tanpa henti hanya memerlukan waktu 10,5 menit, dan itu sudah sangat mencukupi untuk dapat meningkatkan kebugaran jasmani para pelakunya apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dapat dilakukan 3 kali dalam seminggu. Namun, sangat disayangkan baik di dalam kurikulum sekolah menengah umum 1995 maupun di dalam kurikulum pendidikan dasar 1993, olahraga kesehatan tidak tercantum dalam GBPP-nya. Padahal pemerintahan telah menyusun sedemikian banyaknya bentuk olahraga kesehatan dari mulai SPI seri A, B, C, dan D sampai dengan SKJ 1984, 1986, 1992, dan 1996. Kenyataannya, ini menunjukkan pula kurang sinkronnya tata laksana kerja antara lembaga-lembaga yang terkait. Itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.